boleh kita mulai perkuliahannya ya. Baik, Ibu. Oke, baik. Sebelumnya saya minta maaf telat 30 menitan ya, karena memang eh, saya baru selesai bimbingan itu di jam 2.30, jadi perlu waktu sekitar 1 jaman untuk ke FIK. Baik, izin saya share screen terlebih dahulu. Oke, sudah terlihat teman-teman? Terlihat, Ibu. Oke, baik. Em, saya diamanahkan dari koordinator untuk memberikan materi tentang reporting systematic review ya. Sebelumnya saya mau tanya dulu, teman-teman di sini apakah sudah pernah ada yang melakukan systematic review? Sudah ada yang pernah menulis SR? Belum pernah, Bu. Belum pernah. Literat. Oh ya, Litref ya, pernahnya Litref, belum ada yang SR ya. Oke, jadi kalau teman-teman belum pernah SR, sebenarnya teman-teman harus paham dulu langkah-langkah untuk melakukan SR, baru kita bisa untuk berdiskusi tentang bagaimana cara reporting SR itu sendiri. Nah, untuk materi langkah-langkah melakukan systematic review, apakah sudah dapat teman-teman? Halo, Sebagian, Bu. untuk di kelas ini apakah sudah diberikan? Sudah Bu, eh, secara ringkas sudah Bu. Oke, baik. Ya, baik. Mungkin sekalian sambil saya jelaskan saja nanti ya. Besar harapan saya teman-teman bisa open kamera semua supaya saya yakin bahwa apa yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik oleh teman-teman. Saya tunggu dulu nih. Masih ada beberapa yang off cam. Silakan yang off cam untuk open dulu. Oke. Sambil menunggu open cam semua, saya ingin nanti ada diskusi ya teman-teman ya, supaya teman-teman bisa untuk lebih apa ya, lebih banyak interaksi lah. Nanti apabila saya kecepatan, mohon di skip. Oke. Ini outline kita hari ini. Kita akan fokus untuk berdiskusi tentang standar dalam melakukan reporting systematic review. Ya, jadi nanti ada yang namanya Prisma yang akan mungkin kita bahas lebih banyak. Kemudian kita akan banyak lagi membahas tentang scoping review, ya, review, umbrella review, dan integrated review. Apa sih perbedaan mendasar antar review-review yang ada, ya. Kemudian mungkin nanti kita bisa berdiskusi tentang contoh-contohnya. Ya, sebelum saya masuk bagaimana cara untuk reporting, teman-teman, saya punya sebuah segitiga yang saya yakin teman-teman sudah banyak terpapar dengan segitiga ini, di mana segitiga ini adalah level of evidence ya. Dari segitiga ini kita dapat melihat bahwa beberapa desain penelitian itu dapat dikatakan memiliki level of evidence yang tinggi ya. Contohnya apa? Contohnya adalah meta-analysis, systematic review, dan critical appraisal. Jadi ketiga desain ini diyakini
merupakan desain yang memiliki level of evidence tertinggi, sehingga biasanya apapun hasil dari research ini tentunya dapat digunakan untuk pembuat keputusan ketika kita ingin merubah suatu SOP yang ada di rumah sakit. Jadi lebih banyak consideration-nya itu level of evidence ya. Jadi apabila teman-teman mengerjakan systematic review, maka dapat dikatakan level of evidence-nya itu sudah termasuk tinggi. Nah, karena sudah tergolong tinggi, sehingga step by step yang dilakukan dalam melakukan systematic review tersebut haruslah tepat. Ya, sehingga ketika teman-teman melakukan dengan tepat untuk melaporkannya, ya, untuk membuat report atau membuat manuskripnya itu tidak terlalu sulit. Nah, selanjutnya level menengah ya, level setelah level tertinggi adalah ada level middle, yaitu penelitian dengan desain randomized control trial. Ya, randomized control trial artinya apa? Artinya dia memiliki intervensi, memiliki kontrol, dan memiliki apa namanya memiliki intervensi, kontrol ya. Jadi ada kelompok intervensi, ada kelompok kontrol, ada treatment yang dilakukan ya. Kemudian ada catatan penting yaitu adanya randomisasi. Nah, inilah yang membedakan antara RCT dan non-RCT yang sering kita sebut dengan quasi. Ya, jadi levelnya RCT jauh lebih tinggi daripada quasi. Ya, nah selanjutnya adalah level evidence yang mungkin kita bilang observational, yaitu level evidence desain penelitian dengan cohort, case control, kemudian cross sectional, ya itu dia levelnya mungkin adanya di sini, ya. Kemudian seperti case report maupun expert opinion itu biasanya levelnya sangatlah rendah. Jadi semakin tinggi levelnya, maka semakin tepat untuk dijadikan apa ya, pertimbangan dalam membuat keputusan klinis. Jadi kalau teman-teman sudah bisa mengerjakan yang di atas nih, artinya teman-teman sudah bisa untuk menjadi bagian dari decision maker, ya. Oke. Nah, sebelum saya lanjut reporting, saya ingin sekali lagi men-highlight bahwa apa sih systematic review. Ya, dari pengertian, ya, systematic review adalah suatu penelitian, ya, penelitian yang dilakukan yang pertama kali, ya, langkahnya itu adalah sistematis dilakukan dengan mengidentifikasi, kemudian melakukan appraisal, kemudian mensintesis sampai ditemukan empirical evidence-nya seperti apa. Jadi dari terminologinya saja kita udah bisa ketahui ya, namanya sistematik. Berarti ada langkah-langkah yang sistematis yang dilakukan dalam membuat penelitian ini. Nah, di sini dapat di-highlight bahwa systematic review itu harus dilakukan berdasarkan metodologi yang robust, yang kuat, ya. Sehingga saya katakan bahwa dengan metodologi yang kuat tersebut, ini nantinya dapat benefitnya adalah kita dapat merubah suatu keputusan yang kita akan pakai di ranah klinis. Nah, makanya memang untuk membuat sebuah systematic review, saya tekankan ini tidak hal yang gampang ya, teman-teman. Memang terlalu banyak consideration. Karena apa? Karena kita akan merubah suatu keputusan klinis, sehingga langkah-langkah yang dilakukan harus tersistematis. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, lingkaran ini menggambarkan ranah dari masing-masing review, ya. Untuk literatur review tentunya ranahnya akan lebih luas, ya. Nah, untuk systematic review pasti dia lebih spesifik. Nah, jika dilanjutkan ke sebuah meta-analysis, ini juga akan ada yang namanya ekstraksi kuantitatif. Jadi, kalau saya bisa tarik kesimpulan, systematic review itu adalah ekstraksi data kualitatif, jadi sifatnya memang kualitatif, sedangkan meta-analysis adalah langkah yang kita lakukan apabila memang terdapat data kuantitatifnya, gitu. Jadi kita pull data together untuk menarik kesimpulan secara kuantitatif. Itu perbedaan mendasar antara systematic review dan meta-analysis dan juga literatur review. Sampai di sini bisa diikuti ya, teman-teman ya? Bisa, Bu.
Oke, Bu. baik. Nah, saya balik lagi mengulang mungkin yang sudah disampaikan oleh narasumber sebelumnya ya, untuk membuat sebuah reporting systematic review, teman-teman harus katam dulu langkah-langkah yang ada di slide ini. Ya, karena ini semua akan teman-teman laporkan pada manuskrip systematic review. Yang pertama, ya, teman-teman harus tahu research question-nya apa. Kemudian yang kedua adalah buat protokolnya, karena protokol ini nantinya akan didaftarkan dan juga akan dilaporkan pada saat teman-teman membuat manuskrip systematic review. Jadi kebanyakan jurnal saat ini meminta nomor protokol registrasinya berapa gitu, sehingga pendaftaran protokol ini sepertinya sudah menjadi suatu hal yang wajib, karena di Prisma pun ya, Prisma itu adalah suatu guideline yang kita pakai ketika kita menyusun sebuah systematic review. Itu ada poin mengatakan bahwa nomor registrasinya nomor berapa. It means sebuah systematic review memang harus didaftarkan, ya. Nanti mungkin saya ada slide berikutnya yang mungkin bisa teman-teman lihat daftarinnya kemana sih gitu. Banyak banget ya, bisa daftar kemana, nanti kita bisa bahas detail. Kemudian setelah ada protokolnya terregistrasi, keluar numbernya, ya. Selanjutnya kita akan melakukan searching. Nah, ketika kita searching, kita harus kenal betul beberapa database yang sesuai dengan topik kita. Ya, pengalaman saya minimal database itu bisa 6 atau 7 ya. 6 atau 7 database ini kalau teman-teman memang mau publikasi di jurnal impact factor yang bagus. Tuh, jadi pengalaman saya tuh 6 sampai 7 lah kira-kira database-nya. Kemudian setelah searching dari beberapa database, kita pindahkan artikel-artikel yang kita searching tersebut ke apa namanya, reference manager. Teman-teman bisa pakai EndNote, bisa pakai Mendeley ya, atau mungkin Zotero, terserah. Apapun yang teman-teman punya silahkan dipakai. Ya, nah kemudian baru setelah terpindahkan ke reference manager, kita select studinya sesuai dengan eligibility kriteria yang sudah kita tetapkan di awal. Ya, kalau pada penelitian biasa kita sebut kriteria inklusi eksklusi, ya di systematic review itu sama. Kita harus menetapkan kriteria inklusinya apa saja. Ya, ini berkaitan dengan PICOS-nya. Kemudian kriteria eksklusinya apa? Ya, apa kriteria yang kita exclude dari artikel yang masuk ke dalam PICOS kita. Nah, setelah kita select tadi, ternyata dapat nih dari 1.000 atau 2.000 sekian artikel, kita dapat 10 artikel, kita lakukan ekstraksi data. Ekstraksi data inilah yang merupakan kunci nantinya dalam kita melakukan analisis dan menginterpretasi data yang kita punya. Ya, jadi tahap ekstraksi data ini merupakan tahap krusial, di mana tidak bisa dikerjakan oleh satu orang. Ya, karena apa? Karena persepsi kita dalam menginterpretasikan word by word yang ada pada artikel yang kita dapatkan itu pasti berbeda pemahamannya. Jadi kita butuh yang namanya cross check dari orang lain. Ya, nah kemudian setelah kita ekstraksi kita lihat quality-nya seperti apa, artikel demi artikel. Jadi satu-satu tuh di-appraise ya, dicek artikel 1 kualitasnya seperti apa, artikel 2 sampai dengan misalnya artikel 10 yang kita dapatkan. Itu satu persatu kita cek. Kemudian kita combine datanya, kita sintesis, kita discuss ya, kita buat pembahasan. Kemudian kita conclude overall findings-nya apa, kita bikin kesimpulan, ya baru terakhir kita diseminasikan. Nah ini ke semua tahap ini akan kita laporkan ke dalam sebuah manuskrip systematic review. Sampai di sini oke ya teman-teman? Oke, Bu. Oke, baik. Ini sebenarnya sama ya dengan langkah-langkah yang tadi ya. Ini simpelnya juga seperti ini, define questions. Ini cara lain untuk membuat langkah-langkah ya, define questions, search literatur, assess study, combine result, present the results ya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat
general formatting guideline dari systematic review itu ada beberapa poin yang harus kita perhatikan ya. Yang pertama, have you register your SR? Ya udah terregistrasi belum systematic review-nya? Kalau belum, prepare dulu protokolnya. Ya, protokol tidak seperti proposal tesis teman-teman, jangan bayangin itu ya. Hanya singkat saja mencakup research question-nya apa, kemudian peak cost-nya atau eligibility kriterianya apa, kemudian nanti ekstraksi datanya mau seperti apa, kemudian tools yang digunakan nanti apa, kalau misalnya mau dilanjut ke meta-analysis, uji apa yang akan dilakukan di meta-analysis. Mungkin garis besarnya seperti itu. Ya, nah kemudian jika teman-teman mau mendaftarkan protokol tersebut bisa pergi ke Prospero, ya. Mungkin saya nanti akan demonstrasikan saja ya. Coba saya demonstrasikan ya biar bisa langsung. Ini contohnya ya. Jadi teman-teman bisa pergi ke Prospero. Coba saya buka terlebih dahulu. Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan, Bu. Kelihatan Nih, Hokben, jadi Bu. Hokben ya, lapar ya. Sama itu Mas Oji deh kayaknya Izin suaranya. bertanya, Bu. Ya nggak sih? Bu, izin bertanya, Bu. Iya, iya boleh. Saya Oji, Bu, dari S3. Misalnya kita kelupaan nih untuk melakukan registrasi protokol, apakah masih diperbolehkan untuk melanjutkan SR kita, Kak? Karena misalnya saat ini kan kami punya proyek ya untuk Hmm. membuat manuskrip, tapi kami belum mendaftarkan nih semuanya, teman-teman juga kayak saya rasa juga belum mendaftarkan nih ke dalam tadi apakah masih boleh dilanjutkan atau kami harus buat yang baru? Itu, Bu. Terus kalau Boleh misalnya kok. Iya, terus kalau misalnya itu seperti apa gitu prosedurnya? Apakah sama seperti kita mendaftarkan yang baru atau nanti di situ ada langkahnya bahwa ini sedang dilakukan gitu misalnya? Mm-mm. Itu sih, terima kasih. Bisa Mas Oji, nanti kan ada pilihan apakah systematic review ini sudah dimulai atau belum. Kan ada pertanyaan seperti itu. Kalau memang belum, say belum. Kalau memang ongoing, say ongoing. Nggak apa-apa. Gitu. Jadi ada yang ongoing pilihannya. Kenapa saya nggak bisa masuk nih? Masih muter-muter. Saya heran juga. Coba. Mas Oji sudah pernah belum masuk ke sini? Ke Prosperonya? Coba saya. Belum, Bu, belum pernah juga. Belum pernah juga ya? Iya, belum. Better kalau mau publikasi better iya deh menurut saya karena saya kemarin masukin ke AJNS pertanyaan pertamanya itu sudah terregistrasi belum, sekarang sudah sampai tahap review, jadi ternyata reviewer itu ngecek banget loh di Prospero, dia ngecek dengan nama dan judul gitu. Jadi better sih kalau memang udah dimulai tulis aja ongoing nggak apa-apa, ada checklistnya kok. Apakah studi ini sudah dimulai gitu, klik aja ongoing gitu. Jadi itu udah nanti berarti memang sudah dimulai. Ini kayaknya masalah sinyal. Intinya adalah teman-teman bisa pergi ke link ini ya. Gitu, klik aja Prospero nanti akan keluar crd.york.ac.uk ini. Itu. Nanti kalau sinyal sudah membaik kita coba kembali lagi ya. Oke, kurang lebih nanti lamannya seperti ini teman-teman. Laman depannya akan seperti ini home-nya. Jadi silahkan nanti teman-teman untuk join. Kalau belum punya account, kalau sudah punya account tinggal login. Ya, jadi kalau misalnya mau join ya join, buat dulu. Kayak sama sih seperti kita buat sosmed, itu langkahnya sama lah. Paling masukin nama, kemudian email, kemudian mau passwordnya apa, confirm gitu. Nanti akan terhubung ke email. Ya, sangat gampang sekali. Kalau menurut saya, sangat friendly sekali. Ya, nah. Contoh, saya punya contoh. Ya, contoh ada judul Efficacy Safety Non-Pharmacological Intervention for Endotracheal Suctioning Pain in Preterm Infant. Oke, bantu saya. Satu orang. Pikonya apa ya ini? Siapa yang mau jadi volunteer? Dari judul aja, bisa kedetek nggak? P-nya siapa? I-nya siapa? Outcome-nya apa?
Enggak Mas population Oji ah. Enggak ah, yang lain ah. Enggak Mas Oji. preterm infant ya. Preterm infant. P-nya Siapa Bu. itu? Siapa Erna. tadi? Erna Bu. Ya, silakan Bu Erna. P-nya siapa? P-nya preterm infant. Oke, P-nya preterm infant. Kemudian I-nya I-nya Iya, pharmacological intervention. non-pharmacological intervention. Oke, kemudian O-nya O-nya C-nya dulu kali. pain. 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 C-O. Ya, C-nya apa boleh? Kalau mau nebak Assassin C-nya, Pink, Bu. kenapa? Standar care. Maybe, maybe ya kita nggak tahu karena nggak terdetek nih di judulnya C-nya. Maybe bisa standard care, usual care, ya atau pelayanan standar bahasa Indonesianya. Ya, sedangkan O-nya outcome-nya adalah pain. Ya, jadi dia pakai payungnya adalah non-pharmacological intervention. Makanya dia lakukan systematic review. Dia tidak spesifik ke salah satu non-pharmacological intervention apa. Ya kan masih banyak ya. Bisa saja sucrose, bisa saja swaddling, ya bisa macam-macam. Nah, kalau dia spesifik pada satu, ya mungkin dia udah PCOS-nya sudah dia rapetin gitu. Jadi mungkin ini masih dia pakai umbrella yang besar. Oke, selanjutnya. Nah, checklist apa saja sih yang harus kita siapkan ya dalam melakukan reporting? Ini semua bisa teman-teman lihat di Prisma Checklist. Yang pertama, background ya. Ini untuk abstrak dulu ya. Yang pertama adalah background. Background itu briefly aja teman-teman. Jangan panjang-panjang 3 sampai 5 itu terlalu panjang. 2 kalimat aja udah cukup. Atau beberapa artikel banyak yang dia langsung to the point to objektifnya apa. Ya, jadi kalau dari judul di atas tadi kira-kira kalau mau ditulis objektif apa ya? Kira-kira. The aim of this study, tujuan dari studi ini adalah untuk melihat efikasi dari non-pharmacological intervention pada endotracheal suctioning pain among preterm infant gitu. Jadi di abstrak bisa satu kalimat itu saja teman-teman bikin untuk membuat objektifnya. Kemudian ke methods. Nah, di methods, beberapa komponen yang jangan sampai lupa ada di bagian abstrak, itu adalah yang pertama, eligibility criteria. Saya sekali lagi highlight, eligibility criteria itu erat kaitannya dengan PCOS. Ya, jangan sampai lupa. Ya, jadi kami menginclude studi di mana partisipannya adalah siapa, ya, kemudian dilakukan intervensi apa, dan outcome yang dinilai apa, kemudian kami menginclude studi dengan desain apa saja, yang di-exclude studi yang apa. Itu yang teman-teman tuliskan di metode. Jangan lupa appraisal dilakukan dengan metode apa, ya bisa saja dengan memakai JDED, GBI, atau ROB, kemudian sintesis dilakukan seperti apa. Tuh, itu yang teman-teman tulis di bagian methods. Kemudian di results, sampaikan berapa studi yang di-include. Ya, dari 1.200 studi, kami menginclude 10 studi yang memenuhi kriteria. Ya, kemudian briefly result-nya seperti apa. Nah, setelah itu discussion. Ya, discussion boleh kita katakan limitation dari evidence kita apa, dan interpretasi dari hasil results kita apa. Ya, baru komponen lainnya seperti funding. Ya, apakah studi ini memang ada funding misalnya disampaikan, dan registration. Nah, ini yang saya katakan number registration atau Prospero registration tadi. Jadi ini semua harus ada di bagian abstract. Ya. Nah, ketika submit ke jurnal, ya akan ada yang namanya Prisma Checklist. Prisma Checklist itu nantinya harus teman-teman isi dan teman-teman harus mention. Ya, misalnya abstrak, background tentang objektifnya ada di halaman berapa. Jadi teman-teman harus mengidentifikasi tiap poin yang ada di Prisma. Itu. Metode tentang eligibility kriteria ada di halaman berapa. Itu. Ya, sehingga harus benar-benar komplit dituliskan di abstraknya. Sampai di sini oke? Oke ya, baik. Nah, saya punya ini tadi udah ya. Udah. Oke.
Ini ada example. Example dari saya. Ini salah satu artikel yang publish yang tadi ya, artikel tadi. Ya, ini dia tujuannya apa, desain, ya, metodenya, dia taruh registrasinya di sini. Ya, jadi memang kita pastikan bahwa sudah terregistrasi ya teman-teman ya. Kemudian di akhir ada keywordnya. Nah, kalau kita sebagai pemula dalam melakukan menulis, cara simpelnya ada teman-teman lihat saja nih yang udah publish. Oh, dia buatnya kayak gini. Oke, saya coba ikuti gitu. Tapi jangan plek-keteplek sama, tetap diparafrase ya. Gitu. Tapi alurnya silakan teman-teman jadikan ini sebagai alur dalam menulis abstraknya seperti ini nih gitu. Ya, kalau jadi pemula, saya dulu waktu awal-awal nulis juga seperti itu gitu, belajar dari artikel publish. Oke, ya. Lanjut introduction. Nah, di bagian introduction ya, di Prisma itu dikatakan kita harus menyampaikan rasional. Apa rasional kita dalam melakukan systematic review? Ya, apa existing knowledge yang sudah pernah ada? Misal, ya, dari judul yang non pharmacological intervention tadi, teman-teman dapat katakan bahwa berarti di paragraf pertama itu ada kejadian nyeri pada bayi prematur. Ya, boleh teman-teman berbicara tentang kejadian bayi prematur meningkat setiap tahunnya ya, sehingga banyak bayi yang dirawat di NICU. Kemudian ketika dirawat di NICU mereka mendapatkan prosedur invasif sebanyak 7-17 kali, sehingga prosedur invasif ini menimbulkan nyeri jangka panjang dan jangka pendek. Nyeri jangka panjang efeknya adalah menghambat untuk pertumbuhan dan perkembangan, sehingga ya terapi dibutuhkan untuk meminimalkan nyeri yang dirasakan bayi prematur. Kemudian existing knowledge-nya apa? Pharmacological intervention telah diberikan untuk menurunkan rasa nyeri, namun kita ketahui bahwa pharmacological intervention tersebut menimbulkan efek samping pada bayi prematur, sehingga sebuah non-pharmacological intervention itu harus dikembangkan. Ya, nah berbagai literatur mengatakan bahwa pemakaian sukrosa atau stimulus taktil itu terbukti efektif untuk menurunkan nyeri pada bayi prematur. Namun hasil yang ditunjukkan dari artikel tersebut terlihat bahwa hasilnya itu mix, ada yang positif, ada yang negatif. Sehingga kita bingung nih mau ngambil kesimpulannya seperti apa. Untuk itu perlu dikaji lagi melalui sebuah systematic review. Ya, dengan demikian penelitian kami bertujuan untuk melihat efikasi terapi non farmakologi yang paling efektif untuk menurunkan nyeri pada saat endotracheal suctioning pada bayi prematur. Jadi introduction-nya, benar nggak? Benar ya? Nah, jadi ada existing knowledge tersebut. Basically, kita menemukan mixed finding. Hasil penelitian A itu positif, hasil penelitian B itu negatif. Kita bingung kan mau ngambil yang mana, sehingga kita lakukanlah yang namanya systematic review untuk mereview kembali kira-kira mana nih yang kita gunakan untuk keputusan klinis. Seperti itu teman-teman. Rasional kita melakukan sebuah systematic review bahkan sampai ke meta-analysis ya. Sampai di sini oke ya? Oke. Nah, Izin, Bu, ini boleh contoh. bertanya, Bu? Boleh, silahkan. Izin, Bu. Iya, terima kasih. Terkait topik yang akan systematic review, bagaimana jika ada topik yang sudah ada gitu, Bu, systematic review yang dengan topik yang sama? Apakah kita masih dapat melakukan hal itu yang sama atau kita cari topik lain gitu, Bu, mungkin? Oke. Ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi sebenarnya sebelum kita melakukan systematic review, ada baiknya kita melakukan identifikasi terlebih dahulu. Identifikasi kita lakukan melalui apa? Kita pergi ke Prospero tadi. Di Prospero tadi kita bisa mengidentifikasi ya siapa sih yang sudah mendaftarkan. Berarti kita masukin keywordnya aja, misalnya pain and preterm infant, gitu akan keluar nanti berbagai jenis judul yang erat kaitannya dengan pain dan preterm infant. Dari situ kita bisa identifikasi. Kalau sudah ada baiknya kita switch
Itu jawaban saya yang pertama. Yang kedua, selain Prospero, kita bisa pergi ke database-database besar. Seperti apa? PubMed. PubMed paling gampang kita telusur. Masukin saja keywordnya. Pain and preterm. Kemudian di-restrict ke systematic review meta-analysis. Keluar nggak? Kalau sudah keluar, ya berarti kita jangan melakukan itu. Namun, kalau memang sudah ada, ya, misalnya nih, terbit di tahun 2020 sebuah systematic review yang sama persis plek-keteplek dengan idea kita. Ya. Tapi di tahun 2021, 2022, 2023 ada RCT yang muncul setelah systematic review itu publish. Ini boleh kita lakukan yang namanya updating. Namun ini harus kita tuliskan dalam background kita. Contoh, ya, saya berikan contoh kepada Bapak dan Ibu. Di tahun 2023, saya melakukan sebuah systematic review meta-analysis terkait dengan program dalam meningkatkan adherence pada pasien TBC. Ya, ternyata setelah saya searching, ada publish artikel, ya, dia educational program dalam meningkatkan kepatuhan pasien dalam minum obat. Jadi outcome-nya treatment adherent, treatment success, gitu loh. Jadi selesai dia pengobatan TBC-nya. Tapi saya cari idea lagi. Kalau saya melakukan hal yang sama kayaknya terlalu replication. Saya mulai melihat beberapa artikel dengan penyakit lain, ya. Ternyata after COVID-19 banyak program yang menggunakan teknologi. Akhirnya saya fokuskan dengan menggunakan technology based intervention dalam meningkatkan kepatuhan pasien TB minum obat. Betul. Jadi kalau menurut saya ada banyak jalan ke Roma yang bisa kita lakukan. Kira-kira menjawab Pak Hendra? Iya Bu, terima kasih Bu. Oke, baik. Saya lanjutkan ya. Ini beberapa ini contoh dari background yang bisa teman-teman baca untuk menuliskan ya. Ya, Izin Bu, boleh ya, ya. silakan. Terima kasih Bu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat penjelasannya, dan terkait dengan pertanyaan sebelumnya juga saya sebenarnya tadi ingin bertanya. Nah, sudah terjawab dengan lengkap dengan yang Ibu jelaskan gitu. Memang benar, tapi memang judulnya yang saya punya dengan yang ada di PubMed itu berbeda. Hanya aja setelah saya baca systematic review itu kok ujung-ujungnya tujuannya sama dengan systematic review saya gitu. Judulnya berbeda, hanya aja tujuan kita bersama-sama gitu Bu. Terakhirnya begitu di tahun 2023 muncul RCT terbaru, jadinya itu jadi bahan saya untuk memperbarui systematic review mengenai itu. Gitu Bu. Terima kasih atas Sure. Yes, terima kasih Bu atas materi yang diberikan kita. Iya, sama-sama. Mungkin saya punya second case. Saya punya case kedua bareng dengan anak doktoral juga. Case saya yang kedua itu kami membuat tentang psychoeducation pada gynecological cancer. Ya, di tahun 2020 udah keluar systematic review-nya. Ya, nah saya ingin mengulang itu, namun saya tambahkan beberapa RCT, tapi kita tidak hanya sampai ke systematic review, kita lanjutkan ke meta-analysis, sehingga evidence-nya naik lagi, gitu. Itu udah gap. Jadi gap itu jangan cuma fenomena dengan teori, tidak. Metodologi juga bisa kita jadikan gap. Jadi gapnya adalah previous study ya melakukan topik yang sama, namun mereka melakukan hanya sampai systematic review. Ya, referensi mengatakan bahwa level evidence tertinggi adalah meta-analysis, sehingga penelitian kami ingin melihat apakah benar evidence ini dengan hasil yang mixed finding itu akan menghasilkan sebuah keputusan klinis, tentunya dengan memakai level of evidence tertinggi yaitu meta-analysis gabungan dari beberapa RCT. Gitu. Itu tapi tetap harus ada citasi ya yang mengatakan bahwa memang gabungan RCT dipakai untuk meta analisis itu memang level evidence-nya tertinggi gitu. Itu bisa menjadi rasional kita. Itu kita sampaikan di background. Kunci dari sebuah systematic review itu diterima adalah di background-nya. Ketika background-nya menjual,
maka saya yakin itu akan manuskripnya akan dibeli oleh jurnalnya gitu. Jadi background itu benar-benar harus kuat. Gitu. Itu ya teman-teman ya. Ya, Oke. baik Bu. Ya. Selanjutnya ya di bagian methods. Ya, di bagian methods beberapa poin ini tadi saya katakan ada eligibility criteria, ya spesifikkan inclusion exclusionnya apa, ya kemudian lagi sources informationnya seperti database yang digunakan apa, ya teman-teman bisa jembrengin kok saya menggunakan 7 databases yaitu apa ya. Kemudian lagi kalau misalnya ada menggunakan Google silakan sampaikan, tapi hati-hati ya karena itu adalah GRI literatur. Ya, kemudian lagi spesifikkan data tanggalnya. Kapan memulai pencarian ya. Ini harus teman-teman dokumentasikan. Ya, cara dokumentasinya gimana? Ya, setiap teman-teman pergi ke database dan melakukan pencarian jangan lupa di screenshot juga. Historinya di-download, itu disimpan. Ya, itu cara teman-teman, cara yang harus teman-teman lakukan. Mungkin yang sudah ikut pelatihan saya sudah beberapa kali saya sampaikan bahwa ada reviewer yang menanyakan hal itu gitu loh. Tanggal berapa sih kamu memulai pencarian? Mana evidence-nya, mana buktinya? Itu ada. Gitu. Jadi teman-teman harus mendokumentasikannya dengan baik. Kemudian search strateginya tolong dijelaskan memakai keyword apa saja. Dan teman-teman harus simpan ya search keyword untuk masing-masing database itu apa. Jadi copy paste aja setelah mencari copy paste keywordnya dan jangan lupa dokumentasikan. Ya, kemudian filter yang digunakan pada saat mencari apa? Kayak tadi kan kita filternya RCT saja. Jadi klik khusus hanya RCT gitu. Kemudian subjeknya human misalnya. Jadi restriksi atau filternya itu disampaikan di bagian search strategi. Oke, selanjutnya. Nah, ini contohnya. Contoh eligibility criteria atau PICOS. Ya, sampaikan bahwa kita hanya menginclude randomized control trial, baik yang crossover maupun paralel. Kemudian partisipannya adalah infant yang lahir before 37 weeks gestation. Ini kita sebut dengan population. Kemudian I-nya atau intervention-nya adalah non-pharmacological intervention. Kemudian outcome-nya adalah pain. Ya, boleh tambahkan C-nya siapa? Misalnya usual care. Kemudian hanya artikel yang publish bahasa Inggris yang akan kita include. Ini kita sampaikan di bagian eligibility criteria. Ya. Kemudian ya ini contohnya ya. Contoh dari exclusion ya. Kita akan mengeksklud bayi prematur dengan kelainan kongenital ya, kemudian dia menggunakan pharmacological, jadi nggak pure non pharmacological. Habis itu artikel yang duplicate, kemudian artikel-artikel dengan review, case study, conference report, letter, qualitative research semua dikeluarkan. Ya, ini kita sampaikan di bagian metodologi. Nah, ini contohnya ya, contohnya bisa disampaikan ya seperti ini. Jadi kalau memang nanti database-nya ada, ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Sampaikan apa saja. Ya, bagaimana kalau misalnya Indonesia terbatas gitu? Ya intinya kalau teman-teman mau publish di impact factor tinggi ya, memang mereka punya kualifikasi gitu. Kalau misalnya memang keterbatasan kita untuk akses ke database tersebut, ya kita harus cari tahu gimana caranya gitu. Misalnya kerjasama sama teman yang ada di luar gitu ya, atau kerjasama dengan Perpusnas. Nah, mereka punya akses untuk itu. Jadi silahkan saja ya. Bagi yang tertarik untuk publikasi di Q1, Q2, ini harus menjadi consideration. Oke, selanjutnya ini contoh search strategi ya. Nih contohnya. Jadi di protokol ini udah ada teman-teman. Ya, coba kita lihat ya. Pagar 1 ini siapa ini? P ya, population-nya ya. Ya, population dan ini adalah sinonimnya. Benar nggak?
extremely premature bla 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 ini kan adalah sinonim dari infant premature. Sehingga di pagar 3 kita bikin pagar 1 or pagar 2. Jadi boleh ini atau ini yang menjadi partisipannya. Ya, kemudian pagar 5 ini adalah tindakannya, ya, suction atau nama lainnya adalah ini, ya. Kita bikin or juga karena dia adalah sinonim. Kemudian outcome-nya pain, ya. Kemudian ini lagi apa ini? Ini sama ya. Ini adalah sinonimnya. Baru di akhir kita gabungkan dia. Gabungkan yang ini, yang sudah punya sinonim. Jadi partisipannya adalah ini, berarti pagar 3 N, harus pakai N, ya. Bukan pakai or lagi, harus pakai N. Or itu adalah untuk sinonim, sedangkan N adalah untuk merangkai antara P, I, dan O. Tuh, kemudian I-nya mana? Tindakannya adalah 6. N, 10 apa outcome-nya. Jadi kita ambil yang ini. Sampai di sini paham nggak logikanya, teman-teman? Paham ya perbedaan antara or dan N? Ya. Nah, ini semua sebenarnya teman-teman harus sudah punya di protokol. Gitu, ya. Oke, ini contoh yang saya buat, ya. Ini yang sedang saya revisi saat ini di Q1. Ya, impact factor hampir 7, 6 point something IGNS. Baru bulan lalu saya dapat revisinya. Ini saya pakainya network meta analysis, ya. Jadi di sini keywordnya sepanjang ini. Ya, jadi P-nya adalah preterm infant, kemudian intervensinya adalah non pharmacological intervention, ya. Outcome-nya adalah nyeri pada saat penusukan tumit. Jadi saya network-kan. Jadi network meta itu di atasnya meta analysis. Ini yang saya lakukan. Kemudian di methods lagi kita harus jelaskan tentang bagaimana selection proses kita, bagaimana kita memilih artikel kita, ya. Kemudian ini yang paling penting yang ingin saya tekankan ke teman-teman. How many reviewers screen? Berapa banyak orang yang melakukan screening? Ya. Kemudian apakah mereka bekerja independently? Jadi teman-teman tidak bisa melakukan systematic review sendirian. Ini saya highlight banget. Kalau teman-teman bisa melakukan systematic review sendirian, saya pengen belajar. Ya, karena sampai saat ini saya melakukannya dengan tim. Karena apa? Karena persepsi kita dalam menginterpretasi kalimat itu pasti berbeda. Gimana pun bahasa Inggris itu bukan bahasa kita. Kita butuh consideration dari orang lain termasuk dari supervisor kita. Gitu. Ya, sehingga kita harus bekerja bareng-bareng. Jadi silahkan misalnya Mas Oji sendiri, ya silahkan untuk melakukan selection, saya sendiri, ya kemudian siapa lagi yang mau sendiri, Mbak Dewi sendiri, kemudian kami setelah melakukan selection berkumpul bersama, berdiskusi apakah hasil kami sama. Kalau hasil kami sama, silahkan untuk melanjutkan proses. Apabila ada discrepancy atau perbedaan pendapat, kami harus berdiskusi. Ada konsensus, mana yang harus kalah, mana yang harus jalan, mana yang harus dilakukan. Begitu juga tahap screening. Kalau saya punya waktu, nanti saya lihatkan ke teman-teman ya, kalau saya melakukan searching, itu pasti kalau misalnya timnya 5, saya akan suruh orang pertama melakukan searching dulu, PubMed, kemudian Cochrane, kemudian berapa nanti hasil mereka berapa. Setelah itu saya di tempat lain juga akan melakukan searching. Jadi kita akan cocokin tuh hasil kita sama atau tidak. Seperti itu. Ya, ini baru dikatakan hasilnya robust. Kalau kita sendiri yang melakukan, bisa-bisa banyak biasnya. Ya, balik lagi systematic review level of evidence-nya adalah tinggi. Jangan sampai kita melakukan yang asal-asal, ya. Oke, kemudian setelah selection proses kita jelaskan data collection-nya. Data collection-nya seperti apa? Seperti metode yang kita gunakan, ya. Bagaimana kita mengambil datanya? Apakah kita membuat tabel terlebih dahulu. Tabel itu terdiri dari nama autor, kemudian tahun, kemudian negaranya, kemudian desain artikel, kemudian tujuan. Nah, kemudian lagi mungkin metode yang digunakan, durasi pemberian, itu bisa saja ya. Kemudian
poin-poin itu yang akan kita cari di artikel-artikel yang akan kita include ke dalam systematic review kita. Satu persatu kita cari, ya. Nah, selanjutnya ini juga dilakukan oleh lebih satu orang independently. Ya, jadi silahkan kalau misalnya ada 10 artikel yang di-include, saya mengekstrak 10 itu sendirian, Mas Oji sendirian, Mbak Dewi sendirian. Selesai, kami akan berdiskusi melihat sama nggak persepsi kita. Apabila persepsi kita tidak sama, kita konsensus. Ya, kalau tidak terjadi kata mufakat, kita panggil supervisor kita untuk mendamaikan. Ya, kira-kira nih gimana ya, Prof? Benar nggak? Persepsi mana yang benar? Gitu. Ya, itu rangkaian dari systematic review. Sampai di sini ada pertanyaan? Izin Bu, Oh, ya, silahkan ya Pak Hendra. tadi terkait artinya searchingnya itu tim ya Bu ya. Maksudnya Mhm, tadi kan misalnya 3 orang, berarti tiga-tiganya mencari di database, mhm. baru nanti dikumpulkan atau dipilih yang sama saja atau bagaimana? Bu? Mohon maaf tadi saya belum paham tuh ketika Ah, jadi gini pengumpulan Pak Hendra. database dari tim. Gimana Bu? Oke, baik. Pak Hendra melakukan nih, kan kita udah pilih ya database-nya misalnya 5 atau 6 ya. Pak Hendra melakukan pencarian ke-6 itu Pak Hendra catat aja. Cochrane misalnya dapatnya 20, Sinahal dapatnya 50 gitu. Bapak catat. Nah, di tempat lain Fauzi juga nyari, Pak. Nyari, melakukan hal yang sama dengan Bapak, dicatat juga jumlahnya berapa. Ya, eh, peneliti ketiga juga melakukan hal yang sama gitu. Nah, setelah selesai duduk bareng kita lihat sama nggak hasil kita. Oh, ternyata sama. Tapi ada nih yang berbeda di database, misalnya PubMed. Pak Hendra dapatnya 10, Oji malah dapat 15, Mbak Dewi dapatnya 12. Kenapa nih beda? Dicari tahu, dilihat keyword kamu yang pakai apa. Sama misalnya keywordnya. Oh, lihat limitersnya. Kamu ngeklik apa gitu. Oh, ternyata saya keklik yang RCT nggak saya klik gitu. Jadi dicari tahu, Pak. Normally, ketika yang kita klik sama, itu hasilnya akan sama. Kecuali Pak Hendra melakukan di tahun ini, Mas Oji di tahun depan, ya itu kemungkinan akan Baik. berbeda, karena akan ada publish artikel. Artinya mohon izin Bu, artinya keywordnya harus disamakan juga ya tadi yang Betul, disepakati dulu itu ya, baru nanti masing-masing betul, searching di database yang sama, dikumpulkan, dicocokkan gitu jumlahnya. betul sekali. That's why Baik, kita harus membuat protokol. siap. Baik, terima kasih. Ya, itulah tujuan dari protokol menyamakan ya. Kita samakan benar-benar harus plek-keteplek sama baru kita melakukan independently. Dan ketika melaporkan itu disampaikan ya. Searching dilakukan oleh 3 orang independently. Apabila ada perbedaan pendapat maka diselesaikan melalui konsensus. Begitu juga ekstraksi data. Ekstraksi data dilakukan dengan membuat format. Format dikembangkan sendiri oleh peneliti yang mencakup nama autor, tujuan, dan lain sebagainya. 3 orang peneliti melakukan ekstraksi data independently dengan mengisi format. Ya, apabila terdapat diskrepensi atau perbedaan, maka akan ditanyakan ke orang 3 atau ke orang keempat. Seperti itu. Itu dilaporkan plek keteplek gitu, seperti itu. Karena itu memang ada di Prisma Checklist. Ya, selanjutnya. Ini contohnya ya. Contohnya ya contoh dari data items ya untuk outcome tadi kita udah example ya. Untuk outcome jangan lupa disampaikan Bapak Ibu. Kalau perlu outcome tersebut disampaikan definisinya. Definisi diambil dari mana? Kalau pain, misalnya pain adalah unpleasant bla 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 diambil dari WHO misalnya. Itu disampaikan gitu. Kemudian sampaikan juga time point measurement-nya diukur kapan. Karena kan kadang ada yang penelitian diukur 1 jam setelahnya, ada 2 jam setelahnya gitu. Jadi kita definisikan untuk outcome itu. Dan sampaikan juga outcome pain diukur dengan menggunakan instrumen yang sudah tervalidasi dengan gelombang alfa berapa. Tujuannya apa? Supaya meyakinkan pembaca bahwa artikel yang kita include itu valid hasilnya. Kan kalau dia pakai instrumen valid, otomatis memang hasilnya valid, dapat digeneralisasi, memiliki internal validity yang tinggi. Gitu. Jadi itu untuk menguatkan kita meyakini bahwa systematic review kita ini nggak main-main.
Ya, kita menginclude artikel yang memang PICOS-nya sesuai, outcome-nya pun diukur dengan menggunakan instrumen yang memang valid, reliable. Seperti itu. Ya, itu kita sampaikan di bagian outcome. Nih, ini contoh paper saya ya, published di Journal Human Lactation 2021 atau 2022 saya lupa. Saya di sini benar-benar menjelaskan breast engorgement itu apa. Ya, dari mana saya ambil definisi itu? Ya, kemudian saya citasi, kemudian saya katakan bagaimana cara mengukur breast engorgement. Jadi diukur dengan persepsi ibu, yes or no, merasa bengkak atau tidak. Ya, interatornya berapa? Dilaporkan oleh penelitian siapa dengan cara seperti itu. Ya, jadi saya meyakini bahwa cara yes or no atau laporan ibu itu memang valid karena memang sudah ada publish artikel yang mengatakan interatornya 0,9. Kan kalau di atas 0,7 memang oke. Gitu. Ya. Ini contohnya cara menuliskan definisi dari outcome. Kemudian setelah outcome ada risk bias assessment. Nah, sama persis seperti ekstraksi data. Risk of bias itu diukur menggunakan apa? Ini dijelaskan. Siapa yang mereview? Independently atau bagaimana? Kalau ada perbedaan pendapat gimana? Ya, jadi Bapak Ibu harus pahami dulu mau pakai instrumen apa? Mau GBI, mau ROB 2.0, atau mau JEDEC? Ada yang sudah pernah pakai? Mas Oji mah udah ya, ROB ya? Mm-mm. Sudah bingung, Bu. Sudah bingung ya. Karena memang ROB agak jelimet ya, tapi memang mostly Cochrane pun makainya ROB gitu loh. Ya. Nah, teman-teman mau pakai yang mana? Bebas. Tapi mostly saya melihat kecenderungan peneliti-peneliti dengan impact factor tinggi makanya kalau nggak grad ya ROB. Tuh, bahkan Cochrane sendiri makanya ROB gitu kan. Kadang-kadang kita kalau klinis kiblatnya ke Cochrane ya. Gitu. Cochrane memang banyaknya pakai ROB mereka karena memang Cochrane yang mengeluarkan ROB. Jadi kalau teman-teman penasaran, silakan pergi ke situsnya Cochrane, ketik aja ROB 2.0. Silakan dibaca-baca. Karena kalau saya jelaskan itu biasanya satu sesi di pelatihan saya biasanya. Ya. Untuk ROB sendiri itu biasanya satu sesi dan saya wajibkan teman-teman sudah harus paham betul konsep RCT. Karena kunci dari ROB, risk of bias, itu adalah metodologi RCT, Randomized Control Trial. Jadi harus paham betul apa itu randomisasi, apa itu allocation concealment, ya, apa itu blinding, apa itu masking, ya, apa itu rasio, apa itu single blind, double blind, triple blind. Nah, istilah-istilah ini harus familiar untuk bisa meng-appraise sebuah studi itu biasnya levelnya apa. Nah, sayangnya di kita keperawatan saya merasa kemampuan ini masih belum dimiliki oleh kita di klinis. Ya, terkadang kita untuk mohon maaf quality improvement kita belum mengambil artikel dengan kualitas yang baik dan masih terbatas saya rasa perawat yang memahami ini. Gitu. Makanya saya senang banget kalau misalnya waktu saya di rumah sakit dulu ya. Saya senang banget kalau memang kita adakan pelatihan bedah jurnal. Di bedah jurnal itu kita akan pick satu jurnal, ya saya akan ajarkan bagaimana cara meng-appraise jurnal ini tuh sebenarnya bisa di-applied atau tidak di clinical setting. Ya, kita harus tahu dulu kualitas jurnalnya bagus nggak. Kita harus bisa pakai RCT yang kualitasnya tinggi. Kita mau berhubungan sama pasien. Jadi kita harus mampu untuk meng-appraise. Nah, kemampuan ini yang masih ya saya berharap di masa yang akan datang ini rata-rata dimiliki oleh perawat kita ya. Mungkin sekarang masih proses lah ya. Sehingga kalau kita mau buat SOP itu harusnya ada pengetahuan ini gitu. Ya. Nah, selanjutnya setelah risk of bias, efek measure-nya. Efek measure biasanya ini kita tuangkan ke dalam angka saja, cukup di tabel kalau dalam systematic review ya. Misalnya non-pharmacologicalnya adalah sukrosa. Sukrosa berapa efek size-nya, berapa dia mampu untuk menurunkan nyeri pada bayi prematur tadi. Ya, kita bisa ambil mean difference. Mean difference dapat dari mana? Dapat
dari intervensi di kurang kontrol setelah pemberian intervensi. Jadi berapa perbedaan min-nya. Biasanya nanti kan kalau min kita nulisnya dengan standar deviasi ya. Jadi min-nya berapa, standar deviasinya berapa. Dapatlah nanti yang namanya nilai standardized mean difference. Baru kita bisa interpretasikan. Ya, kalau systematic review cukuplah teman-teman lampirkan saja min-nya berapa, kemudian SD-nya berapa di kelompok intervensi, min di kelompok kontrol, dan standar deviasi di kelompok kontrol. Dari situ kan kita bisa lihat min difference-nya berapa. Tapi kalau teman-teman mau lanjut ke meta-analysis, ya kita harus bisa untuk mendapatkan standardized mean difference. Saya nggak bisa bicara banyak karena memang kita dibatasi systematic review. Ya, oke. Nah, ini contohnya, contoh melaporkan risk of bias. Two reviewer evaluate. Jadi, 2 orang reviewer mengevaluasi kualitas dari studi yang di-include dengan menggunakan Cochrane Revised Tool, yaitu ROB 2.0, ya, yang dikeluarkan oleh Higgins et al. Dengan melihat beberapa kategori. Ya, kategori apa saja yang dinilai? Randomization process, dan lain sebagainya. Ya, jadi kita sampaikan indikator yang ada di Cochrane Revised Tool itu apa saja. Nah, ada kalimat, jika terjadi perbedaan pendapat akan diselesaikan dengan konsensus. Tetap kita meyakini bahwa proses yang kita lakukan bukan dilakukan oleh satu orang. Ini lagi yang saya highlight ya, bukan satu orang. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya kita sintesis. Pada tahap sintesis kita laporkan, kita describe proses yang kita lakukan seperti apa, ya, kemudian metodologi yang kita gunakan, kemudian lagi tabulasi yang kita rancang, kemudian kalau memang dilanjutkan ke meta-analisis, software package-nya apa, atau kalau systematic review dalam melakukan ekstraksinya kita pakai software, silahkan dilaporkan. Ya, banyak sekali sekarang yang menggunakan Ryan. Silahkan, saya nggak melarang. Tapi, ada tapinya dari saya. Kalau teman-teman mau tidak berhenti penelitiannya hanya satu, silahkan melakukan manually. Karena apa? Karena ketika teman-teman membaca, teman-teman akan mendapatkan ide baru. Ini saya buktikan sendiri, ya. Beberapa kali sudah saya sampaikan ke teman-teman yang ikut pelatihan, ketika saya membuat NMA yang tadi, ya, itu saya langsung, kan saya melakukan manual, saya nggak pakai rayan-rayanan. Saya manual mengekstraksi satu persatu ya bersama tim. Ketika saya mengerjakan itu, saya mendapatkan 4 ide NMA sekaligus untuk kedepannya. Dan alhamdulillah sudah selesai hari ini semuanya. Itu sudah di tahap menunggu revisi dari jurnal. Nah, mungkin proses ini bisa teman imitasi, silahkan. Tapi kalau kita memakai bantuan software, kan softwarenya yang mencari, dia akan mengeksklud sendiri. Nggak ada kesempatan kita untuk membaca abstrak minimal. Gitu. Itu saran dari saya ya teman-teman, bebas. Terserah mau melakukan pendekatan apa. Ya, tapi kalaupun teman-teman pakai software, jangan lupa untuk dilaporkan. Tuh. Dan jangan sampai bajakan softwarenya. Ya, kalau udah berani melaporkan, berarti berani membeli softwarenya. Ya. Oke, ini contohnya ya, eligible study itu kita ekstraksi dalam beberapa tahap ya. Tetap ada kalimat ketika ada disagreement, maka akan kita resolve dari discussion. Tetap ada seperti itu. Ya, nah kita ke bagian results, apa saja yang kita laporkan? Ya, kita describe resultnya ya, selection proses atau searching dan selection proses itu kita jelaskan the results. Ya, setelah kita melakukan screening kita dapat sekian, setelah remove duplicate kita dapat sekian, setelah kita melakukan filtering berkaitan dengan PICO, kita keluarkan berapa artikel, kita lanjutkan ke screening tahap 2 full text-nya berapa artikel, dan di akhir berapa artikel yang kita include. Itu di result, bukan di method. Ya. Nah, selanjutnya dari 10 artikel yang kita include, kita harus menjelaskan karakteristiknya apa saja. Contoh karakteristiknya apa? Partisipannya rata-rata usianya berapa, ya, kemudian intervensinya apa, ya, hasilnya apa yang di-highlight, gitu. Itu kita sampaikan. Nah, kemudian kita juga harus melaporkan risk of bias dari included artikel. Misal dari 10
ternyata 5 artikel itu memiliki risk bias yang high risk. 4 artikel some concern, 1 artikel yang low risk. Ya. Nah, ini hati-hati nih kalau kayak gini. Boleh nggak publish? Boleh publish, tapi kita harus membuat ini sebagai limitasi. Hati-hati untuk yang mau aplikasi hasil kita. Karena yang kita include banyak yang high risk. Kemungkinan nanti apabila mau mengaplikasikan results dari paper kita, itu harus dengan caution, itu kita sampaikan. Ya, dengan hati-hati. Nah, kemudian kita lihat lagi result dari individual study-nya seperti apa. Kalau yang pakai sucrose efektif nggak? Kalau misalnya yang pakai swaddling efektif atau tidak, itu kita kaji. Ya, kita lihat satu persatu, kita interpretasikan, kita lihat efek size terbaiknya seperti apa. Dan inilah nanti yang mungkin akan kita bahas di discussion. Ya, ini salah satu contoh ya, contoh results yang membahas tentang karakteristik dari 282 artikel didapatkan bla 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 ya. Finally hanya 10 artikel yang kita include. Ini kita sampaikan. Ya. Ini contohnya lagi. Tabel 2 merupakan summarize dari karakteristik included study. Dari 10 studi, berapa studi yang dilakukan di Western country, berapa studi yang dilakukan di Eastern country. Ya. Kenapa sih harus negara? Nah, ini sebenarnya tergantung sama penelitiannya. Misal, saya kasih contoh penelitian saya. Yang breast engorgement tadi, yang di jurnal Human Lactation tadi, saya membuat, mengekstrak negara karena saya melihat antara negara Western country dan Eastern country terdapat perbedaan dalam penata laksanaan breast engorgement. SOP-nya berbeda. Eastern country itu memakai complementary therapy. Sedangkan Western country mereka hanya mengedukasi. Home visit hanya itu. Ketika saya lihat hasilnya, ternyata memang lebih efektif yang Eastern country karena dia pakai akupressor, pakai massage. Nah, sehingga kita sebagai orang klinis pasti akan berpikir, oh iya, berarti nanti untuk pasien kita supaya jangan breast engorgement, nggak cuma diedukasi nih, kita harus tetap apply breast massage, akupuncture, akupressor, gitu. Jadi kombinasi ini harus kita lakukan di klinik. Seperti itu logika saya kenapa saya mengekstrak negara. Ya, jadi teman-teman buatlah pertimbangan sendiri. Kira-kira poin yang diekstrak itu apa? Gitu. Kira-kira benefit nggak poin yang diekstrak? Kenapa saya mengekstrak setting? Karena memang terkadang intervensi yang dilakukan di rumah sakit dibanding dengan rumah sakit home visit, dibanding dengan home visit saja itu akan berbeda hasilnya. Bisa saja dari rumah sakit home visit itu akan lebih signifikan. Ya jelas, continuous dia. Ya, jadi hal-hal seperti itu yang harus kita lihat secara detail. Ya, oke. Ya ini contohnya tadi ya, sama. Nah, ini contoh teman-teman yang bisa lihat apa namanya tabel ekstraksi. Jadi teman-teman pesan saya tabel ekstraksi itu bukan plek-keteplek ngambil dari artikelnya di copy paste, tidak. Harus clean. Kita benar-benar mengambil ekstraknya, namanya ekstraksi. Tuh, jadi dia ngomong apa, kita buat concise. Gitu. Coba aja lihat di sini population 40 VLBW gitu kan, gestational age-nya segini, weight-nya segini, kemudian outcome measure-nya ini ya, to the point banget kan, conclusion-nya apa ini, jadi clean tabelnya, jadi bukan copy paste nyambung sini ya. Kebetulan saya jadi reviewer di coaching klinik, sering banget teman-teman mahasiswa ada yang coaching ke saya dalam systematic review, itu saya masih menemukan yang copy paste banget dari artikel gitu. Kalau saya jadi reviewernya saya reject. Karena saya pusing bacanya, tabelnya nggak clean. Jadi usahakan tabelnya itu bersih. Ya, oke. Ini lanjutan tabelnya ya, bersih ya. Ini bisa nanti teman-teman lihat. Nah, kemudian jangan lupa untuk melaporkan yang namanya Prisma. Ya, laporkan berapa teman-teman cari, berapa yang duplicate remove, berapa yang di screening, sampai dengan berapa artikel terakhir yang teman-teman include. Ya. Ini contoh Prisma terbaru, intinya sama, ya, intinya sama, cuma dia di
lebarkan sedikit, tapi intinya memang idenya sama. Ya, ini contoh lain yang bisa teman-teman pakai, silahkan. Yang penting ada referensinya. Oke, ini contoh untuk melaporkan risk of bias ya. Tadi saya sudah jelaskan berapa yang low risk, berapa yang some concern, berapa yang high risk. Ini contoh lagi, bisa teman-teman pakai aplikasi ini ya. Ini Good aplikasinya Aslan gratis. tuh. Ini yang penerbit buku nih, yang bikin kaos nih. Yang baju, yang bikin buku juga. Jangan dipencet itu. Keluar. Sepertinya bocor. Mariku bocor. Oke, lanjut ya. Ya, ini caranya untuk results ya. Ini karakteristik intervention dia juga jembrengin. Jadi bukan cuma karakteristik partisipan, tapi karakteristik interventionnya, durasi dia jembrengin, observation time-nya ya. Ini penting sekali. Jadi kalau teman-teman mau buat ekstraksi bisa partisipan dan bisa karakteristik intervensi. Jadi dua bisa ya. Kemudian ini apa ya? Ya, jadi kalau teman-teman mau fokus ya pada riset dan melaporkannya, ya jangan lupa 3 aspek penting ini ya. Silakan nanti dilihat ya teman-teman ya. Ini contoh dari cara dia melaporkan hasilnya. Ini nanti silakan dibaca oleh teman-teman. Nah, untuk discussion silahkan provide general interpretasinya gimana. Sampaikan ini sama dengan artikel siapa, kenapa itu bisa terjadi, ya, regionalnya apa, jangan lupa limitation dari penelitian kita, ya, dan implication, ini penting. Baik untuk practice, policy, dan future research. Jadi kalau implication itu pasti 3 poin penting ini, ya. Oke. Kalau ada kelemahan, jangan menyerah begitu saja, sampaikan juga dengan kekuatan kita. Apa strength kita, apa limitation kita, fair. Ya, jadi pembaca dapat mengetahui bahwa oh dia nggak cuma jelek kok, nggak cuma punya limitation, tapi dia juga punya strength. Ini harus kita sampaikan. Oke, funding jangan lupa ya, apalagi yang program doktoral yang banyak fundingnya, silakan dilaporkan fundingnya karena ini penting dan jurnal pun sangat aware dengan ini. Ya, kemarin saya kena gara-gara funding, jadi artikel saya yang di mana ya yang +1 saya masukin +1 kemarin sudah tahap revisi itu funding dari Putih mereka tuh mereka tuh sangat aware sekali jadi saya tuh sampai ditanya fungsi dari funder kamu apa? Apakah dia terlibat dalam pembuatan konsep sampai dengan metodologi? Jadi saya harus benar-benar declare bahwa si funder saya ini tidak terlibat. Dia hanya memberi dana, dia tidak terlibat dalam pembuatan manuskrip dan penelitian. Itu sampai +1 minta segitunya, coba. Jadi mereka meyakini bahwa tidak ada konflik interest. Ya, karena kalau biasanya pabrik UU ya saya hilangkan S-nya biasanya suka konflik interest ya jadi hati-hati untuk itu. Ini contohnya ya, contoh funding information. Registration profile ini bisa kita sampaikan ya. Nih silahkan nanti kalau mau cite artikelnya ya, ini bisa teman-teman akses. Nah, ini kayaknya saya sudah sering mengulang ini ya, perbedaan mendasar antara systematic review dan literature review itu apa? Jelas systematic review itu high level overview ya, sedangkan literature review itu hanya summarize. Goalnya dari systematic review itu untuk clinical question dan biasnya pasti kecil dibandingkan dengan literature review ya. Research questionnya clear, ada PICO sebagai guide, sedangkan literature review itu general topic. Nah, komponennya apa saja? Komponennya ya jelas tadi langkah-langkah tadi, ada eligibility criteria, ada search strategy, ada bagaimana cara mengakses atau mengekstrak, bagaimana menginterpretasi dan lain sebagainya. Sedangkan literature review itu introduction, method, discussion ya. Itu seperti biasa. Nih perbedaan lagi yang saya benar-benar highlight. Ini udah berkali-kali saya sampaikan di pelatihan-pelatihan yang kalau ada saya, number authornya itu 3 or more jika systematic review ya. Jadi kalau yang melakukan sendiri saya mau belajar ya. Hebat itu.
Kemudian kalau literatur review bisa satu orang karena dia cuma summarize ya. Timeline. Nah, ini hal kedua nih ya Mas Oji ya. Timelinenya saya shock kalau ada yang bisa systematic review 1 month. Saya mau berguru sama dia. Bener. Karena basically ya biasanya months, beberapa bulan sampai dengan setahun. Saya sudah sering sharing, paling cepat saya 7 bulan publish, paling cepat. Ya, jadi dari tahap mulai pencarian sampai artikel itu publish saya paling cepat 7 bulan sampai saat ini. Yang IJNS saya sudah hampir setahun. Belum juga publish. Jadi saya masukin itu November, baru dapat revisi itu Maret. Berapa lama itu jurnal mereview artikel saya? Baru tahap revisi sekarang, belum saya submit ulang. Ketika saya submit ulang kan di-review lagi, ya, baru mungkin akhir tahun kayaknya akan publish. Gitu. Jadi salut saya yang bisa 1 bulan, mau berguru saya. Ya, sedangkan literature review itu bisa dikerjakan dalam weeks to months. Ya, requirement-nya pasti membutuhkan knowledge ya, kemudian search-nya harus benar-benar oke, kemudian relevan database. Kalau memang topiknya nursing berarti ada database yang terkait nursing, misal Signal, atau PubMed gitu ya. Kemudian value-nya pasti untuk clinician untuk mendapatkan high quality evidence dan yang pasti support evidence based practice ya, sedangkan literature review dia hanya summary saja. Ya, ini perbedaan mendasar antara systematic review dan scoping ya. Biasanya kalau systematic review itu dia langkah-langkahnya jelas, scoping itu biasanya dia lebih broad ya, lebih payungnya lebih besar. Nah, biasanya scoping review ini merupakan landasan untuk melakukan systematic review dan meta-analysis. Oke, ini bisa dilihat nanti teman-teman. Thank you. Terima kasih. Ada pertanyaan? Silahkan. Cukup membingungkan atau cukup jelas? Silahkan teman-teman kalau ada yang ingin bertanya. Izin Bu bertanya lagi. Ini Monggo Pak Hendra, terkait silakan. bahasa nih Bu. Mhm, Pasti dalam bahasa Inggris kan ya Bu ya. mhm. Nah ini berarti apakah kita memang harus menggunakan jasa translator yang memang tersumpah dan lain itu seperti apa sih untuk penerjemahan dari systematic review? Oke, saya klarifikasi dulu Pak Hendra untuk ekstraksi maksudnya? Untuk semuanya kali Bu, sampai nanti pelaporan publish kan pasti Oh dalam iya. bahasa Inggris kan? Oke, Ya. untuk ekstraksi saya rasa teman-teman punya kemampuan lah ya untuk membaca. Pasti kan Hmm. kalau membaca saya rasa teman-teman sudah bisa S2, S3, saya oke lah. Tapi untuk menulis, menulis itu punya ketentuan yang namanya academic writing. Kalau boleh jujur, sampai sekarang saya masih didampingi profesor saya dalam menulis. Bukan berarti profnya nulisin, tidak. Saya menulis dulu, menulis terlebih dahulu. Memang academic writing itu Bapak Ibu harus dilatih. Ya, kalau nggak dilatih dia hilang. Ya, saya pun kalau menulis tuh masih banyak harus baca. Saya baca dulu, saya lihat oh ini terminologi yang biasa digunakan adalah ini ya. Ya saya coba ngalir ya. Dulu saya mengerjakan 1 paragraf 1 hari Bapak Ibu. Sekarang 1 manuskrip saya bisa mengerjakan at least 2 minggu. Gitu karena memang jam terbang ya. Kemudian ada lagi tips yang ingin saya sampaikan. Dulu saya latihannya adalah dengan cara saya ambil 1 jurnal yang high impact. Seperti IJNS itu saya suka banget sama jurnalnya karena memang penulis-penulis di sana tuh clear gitu loh, dan kita ketahui bahwa dia ranking 1 di nursing ya. Jadi saya belajar di situ. Saya sampai download minimal itu per hari saya baca 2 artikel. Itu minimal. Maksimum saya bisa 4 per hari. Itu saya laksanakan dalam 6 bulan Bapak Ibu. Nah, dari situ saya merasa ada improvement saya menulis. Karena ketika kita membaca kita tahu kan gayanya seperti ini gitu. Tuh, jadi itu cara saya latihan. Nah, untuk penerjemah nggak apa-apa, silakan saja Bapak Ibu tulis dulu aja ya, kalau memang mau pakai bahasa Indonesia silahkan. Nanti diterjemahkan. Kalau saya bilang nggak harus tersumpah ya, tapi yang penting native. Karena kalau sudah tersumpah pun ya belum tentu bisa diterima oleh native gitu loh.
Kayak kemarin di IJNS saya kena kok, ini bahasa Inggrisnya kacau gitu. Jadi kita tuh harus punya networking keluar juga memang. Makanya gandeng aja orang yang udah biasa gitu, nggak akan merugikan kita kok gitu. Jadi saya kadang gandeng teman-teman saya native yang teman-teman waktu saya sekolah dulu ya, saya gandeng dia menjadi co-author saya dan mereka yang akan mengecek grammarnya gitu. Tapi saya sudah siap, artinya saya sudah dicek oleh translator dulu nih. Jadi saya punya rekanan translator tidak tersumpah, dia pernah kerja di World Bank saja. Ya, saya minta dia bantuan untuk melihat ya, proofread ya istilahnya ya. Jadi saya sudah tulis pakai bahasa Inggris, ya boleh silakan pakai tools Grammarly atau apalah gitu ya. Sekarang banyak tools, gampang banget, tinggal keluarin duit aja sebenarnya atau patungan. Tinggal patungan nih berapa orang pakai Grammarly misalnya 1 tahun yang makai bisa banyak banget orangnya ya kan. Setelah itu baru kita kasih ke native, dia akan ngalusin nanti bahasanya. Nah kalau udah kayak gitu confident aja untuk publish di impact factor tinggi, nggak apa-apa. Semoga menjawab ya Pak Hendra. Terima kasih, Bu. Iya, ada lagi Bapak Ibu? Bu, izin bertanya. Monggo. Ya, saya mau bertanya terkait metode, Bu. Jadi, yang kita lakukan critical appraisal untuk artikel yang kita pilih atau untuk systematic review, itu metodenya itu harus, misalkan ada 10 artikel, itu harus sama metodenya. Misalkan RCT harus RCT semua, atau metodenya boleh berbeda-beda. Dan misalkan ada yang kita pilih itu sebelumnya dia metodenya itu systematic review. Apakah bisa kita pilih juga itu? Itu aja, Bu. Oke, kalau Bapak menginclude systematic review itu bukan systematic review namanya, ya itu metasintesis mungkin, ya. Tapi kalau Bapak menginclude misalnya, kalau Bapak sudah punya Pico, Bapak untuk study desainnya, Bapak include RCT dan Quasi, bisa aja. Itu menjadi systematic review eksperimental kan dia ada Quasi, ada RCT. Tapi kalau Bapak mau systematic review-nya ke observational, berarti yang Bapak include cohort, case control, sama cross-sectional. Itu bisa gitu loh Pak. Itu tergantung Bapak maunya systematic review apa. Systematic review treatment yang ada intervensi kontrol, atau systematic review-nya prevalen gitu. Kalau prevalen kan berarti bisa 3 desain yang Bapak include. Kalau treatment kan berarti 2 desain yang bisa Bapak include. Tuh, tapi prinsipnya adalah, saya juga sering mengatakan ini garbage in, garbage out. Ketika Bapak mau membuat sebuah keputusan klinis dengan high level evidence, silahkan Bapak include RCT saja. Tapi kalau Bapak menginclude Quasi, berarti levelnya ya Quasi dan RCT Bapak include dalam systematic review, berarti levelnya belum bisa untuk keputusan klinis. Itu aja. Gitu. Nggak masalah, silahkan aja gitu. Nggak masalah, namun kekuatannya itu nanti terbatas gitu. Menjawab nggak ya Pak? Menjawab, Bu. Terima kasih. Ya. Oke, jadi Bapak Ibu systematic review nggak fokus hanya treatment saja ya, bisa juga prevalensi ya. Gitu, itu bisa banget gitu. Jadi kalau penelitian-penelitian observational itu bisa dinaikkan menjadi systematic review. Silakan. Bu, izin bertanya, Bu. Saya Oji. Kebetulan memang systematic review yang akan saya kerjakan ini adalah melihat instrumen pengkajian spiritual FASIT. Saya akan melihat melihat dari propertinya. Jadi akan melihat nilai Cronbach alpha yang digunakan dari berbagai negara. Kebetulan alhamdulillah udah dapat dari 100 sekian itu sudah dapat screening, dapat 10 artikel. Nah, kemudian saya bingungnya itu adalah pada saat membuat tadi Bu tabel ekstraksi itu. Apa yang harus saya ekstraksi, saya masih bingung. Kalau misalnya setting saya sudah dapat, tapi yang untuk menentukan findingnya itu yang saya masukkan itu apa? Apakah nilai Cronbach alpha? Nah, itu yang saya masih bingungnya di situ, Bu. Untuk nilai findingnya itu nilai apa yang harus saya masukkan? Sedangkan systematic review saya itu nanti berharapnya sih sampai dengan meta analisis, metanya bisa diagnostik atau meta property. Itu saya masih bingung apa yang harus saya masukkan. Kemudian yang kedua, untuk kritik reviewnya itu saya dapat
beberapa artikel, ada yang cohort, ada yang cross-seksional, tapi umumnya adalah cross-seksional. Itu saya kalau misalnya saya akan melakukan sampai dengan meta diagnostik atau meta property itu, penilaian reviewnya itu menggunakan apa ya Bu? Alat reviewnya itu apa? Apakah saya menggunakan misalnya masing-masing artikel itu saya nilai sesuai dengan jenis penelitiannya, atau saya menggunakan misalnya kalau tadi kan RCT pakainya ROB, kalau misalnya untuk diagnostik atau properties itu pakainya apa ya Bu? Mohon sarannya Bu, terima kasih. Oke, baik. Ini levelnya udah diagnostik ya. Bingung ntar teman-teman nih. Oke, kalau diagnostik berarti kan psikometriknya yang dimasukin ya. Bisa saja nilai sensitivity, specificity itu bisa untuk Mas Oji masukkan Krombah alpha ya. Nanti analisisnya lebih ke arah kurva ROC ya. Itu bisa untuk dilakukan. Jadi untuk ekstraknya bisa dipakai pasiennya siapa di artikel itu ya, diagnosanya apa, item yang dipakai berapa ya. Kadang kan kalau instrumen itu ada yang large item, ada yang dia udah psikometrik kan jadi short scale. Kayak breastfeeding self efficacy awalnya itu 44 item. Tapi penelitian yang sekarang itu 14 item. Nah, yang mana dia yang dipakai? Kemudian nilai sensitivity-nya berapa, spesifisitasnya berapa, kalau ada convergent validity-nya berapa, divergent validity-nya berapa, ya itu nanti yang akan kita olah. Terus kemudian timing misalnya, dia dipakai timingnya itu kapan? Misalnya kalau di penelitian saya ya, postpartum kah dia? Ya, terus setting ini dipakainya di rumah sakit kah dia, di mana? Itu bisa aja untuk diekstrak. Gitu. Saran saya, Mas Oji, download 1 metadiagnostik. Coba lihat alur mereka. Ya, kalau di meta diagnostik yang udah pernah saya download itu mereka menggunakan nilai kappa Bu. Kappa bisa, Ya. kappa juga bisa menjadi Tapi salah yang satu indikator. artikel-artikel yang saya dapat itu malah nilai kapanya itu cuma ada di 1 artikel. Jadi saya bingung saya mau masukin apa ya. Yang lain itu adanya Cronbach alpha, kemudian ada nilai CFA kayak gitu, tapi nggak ada nilai alpha. Kapanya itu nggak ada gitu Bu. Jadi cuma ada nilai Cronbach alpha sama nilai CF apa sih namanya kalau misalnya? Ya itu. CVI. Iya. Ya. Nah, ini nanti sebagai penentu Mas Oji mau lanjut ke meta diagnostik atau sampai systematic review saja. Kalau dia nilainya nggak, misalnya nih dari 10 artikel cuma 1, kan kita nggak bisa ke meta kan, gitu. Jadi tabel ekstraknya itu harus jelas dulu nanti. Apa aja nih menu yang ada. Jadi coba saja dulu, ya. Baru nanti di situ kita tentukan dia bisa apa tidak. Gitu. Oke. Lalu Semoga untuk menjawab Mas Oji. yang untuk risk of biasnya itu saya menggunakan apa ya Bu? Saya bingung. Apakah saya masing-masing penelitian itu misalnya ada yang pakai cohort, berarti saya menilai penelitian cohort gitu, atau khusus untuk diagnostik ada tersendiri atau tidak? Ini dia, saya belum pernah melakukan. Mungkin nanti saya akan cek ya. Saya akan cek. Saya lupa makainya apa. Karena saya memang belum pernah melakukan metadiagnostik. Penelitian saya tentang instrumen itu hanya sampai psikometrik dan IRT. Saya belum pernah melakukan metadiagnostik. Ya, kalau Mas Oji tanya IRT, saya bisa jawab. Nanti coba saya searching ya di beberapa, nanti kita bisa diskusi lagi. Baik Ibu, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi yang bertanya, silakan. Kalau mau izin Ibu, saya mau bertanya. Saya Eri dari Doktoral. Mau izin suaranya masuk nggak Ibu ya? Masuk. Oke, baik. Terima kasih Bu. Nyambung dengan pertanyaan dari Pak Oji tadi. Ketika kita sudah menemukan misalkan 15 artikel tentang psikometrik atau instrumen-instrumen yang akan kita lakukan, SR misalnya gitu ya. Nah kemudian bagaimana nanti kita lakukan di tahap selanjutnya, yaitu di discussion-nya. Apa yang perlu kita bahas? Apakah item-item yang ada di dalam kuesioner tersebut atau domain-domainnya saja, atau termasuk pelaksanaan dari risetnya, misalkan di komunitas, di rumah sakit, atau di mana seperti itu. Mohon arahannya barangkali untuk analisisnya. Terima kasih. Dan diskusi ya. Baik, jadi gini, arah discussion sesuaikan dengan tabel ekstraksi.
Ya, ketika Bapak dan Ibu melihat ini populasi yang dipakai adalah ini, ya udah discuss gitu loh. Kemudian settingnya dipakai di sini kebanyakan, kan pasti mereka tuh punya kecenderungan kan, makainya di mana. Itu bisa didiskus. Satu lagi yang tadi saya katakan, nilai-nilai statistik. Kalau memang ada nilai kappa, ya kapanya baik atau tidak. Di situ tuh kemampuan kita melihat bahwa instrumen ini bagus atau tidak gitu. Dia bisa dipakai maksudnya dia bisa memiliki convergent validity yang baik atau tidak, sensitif nggak, spesifisitasnya tinggi nggak, gitu. Jika dibandingkan dengan gold standard seperti apa, itu bisa menjadi arah discussion. Contoh, ya, pada nyeri, kalau di bayi, saya banyak ngomong bayi karena saya di NICU sebenarnya, ya. Kalau bayi itu kalau nyeri ada skala comfort namanya, ya, atau misalnya ada skala FACE, PIPP dan NIPS dan lain sebagainya, ya, itu kan instrumen, ya, kita bisa jadikan gold standar fisiologisnya kan. Kalau dia nyeri secara fisiologis nadinya akan meningkat, tekanan darahnya akan meningkat. Nah, itu kan nanti dibandingkan, biasanya di paper itu akan membandingkan dengan gold standar. Itu yang kita bahas, gitu loh. Jadi arah pembahasannya seperti itu, ya. Bapak Ibu yang mengerjakan metadiagnostik nih bagus banget ya sebenarnya. eh, Banyak banget sebenarnya paper publish metadiagnostik yang menurut saya ngejelimet memang metadiagnostik itu. Ya, jadi mungkin dengan cara mendownload dibaca banget kita bisa diskusi lebih banyak sebenarnya. Ya, mungkin ada contoh papernya mungkin bisa diskusi di luar dengan saya gitu. Karena memang metadiagnostik ini arahnya agak beda dengan prevalence dan ekstraksinya sama, caranya sama gitu. Pendekatan analisisnya agak beda dengan prevalence dan pairwise systematic review meta gitu. Jadi mungkin nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut kalau ada contohnya ya. Nanti saya coba searching beberapa ya, bisa saya bagikan ke teman-teman karena dulu profesor saya itu memang ahli di meta analysis gitu. Jadi dia mengerjakan semua bentuk menu meta analysis. Banyak paper publishnya, nanti saya bisa share ke teman-teman. Oke, semoga membantu. Oke, Baik, terima kasih. sama-sama. Ada lagi? Tidak ada? Cukup ya, Bapak Ibu semuanya. Oke, baik. Senang sekali bisa bertemu Bapak Ibu, walaupun cuma satu pertemuan sayangnya ya. Semoga nanti bisa diskusi lebih banyak ya dengan Bapak Ibu. Feel free untuk discuss dengan saya terkait SRMA karena memang beberapa penelitian saya memang di ranah SRMA gitu. Jadi nanti siapapun yang mau discuss, saya feel free untuk dihubungi. Oke, terima kasih atas waktunya Bapak dan Ibu sekalian. Bisa kita akhiri ya kelasnya ya. Mohon maaf ya apabila saya tadi telat ya, telatnya kebangetan itu karena memang jadwal kelasnya dipindah ke hari ini. Sebenarnya bukan jadwal saya di hari ini ya. Jadi saya mohon dimaafkan ya Bapak Ibu sekalian. Sampai bertemu lagi. Saya tutup kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Apakah Izin ada saya live ya. dokumentasi? Oh iya silahkan kalau ada. Silahkan. Silakan. Si Pen mungkin dibantu. Ya, sudah. Terima kasih, Ibu. Oke, terima kasih. Saya izin live, Bapak Ibu. Assalamualaikum.